Yang keempat, yang terakhir adalah select. Nah, select ini digunakan untuk memanggil data dari satu tabel atau lebih, dan kita dapat menggunakan ekspresi tertentu untuk membatasi atau mungkin menentukan data-data apa saja yang ingin kita tampilkan. Nah, oke, kita lanjut lagi mungkin yang dari tadi kita pakai ya. Yang dari tadi kita pakai, select from anggota. Itu misalkan. Nah, ini kita dari tadi udah menggunakan select ya untuk menampilkan seluruh kolom dan baris yang ada dari anggotanya, dari tabel yang kita pilih. Asterisk ini menandakan semua kolom, begitu. Dan kita sebelumnya nggak ada ngasih tahu ekspresi apapun atau mungkin kondisi apapun di selanjutnya. Jadi dia bakal menunjukkan semuanya. Nah, seperti ini ya, seperti tadi. Sekarang bagaimana kalau kita menambahkan where? Where seperti ini ya. Where ini. Oke. Cukup simple. Caranya juga mirip banget sama yang update sama delete. Select. Misalkan ID anggota. Kita nge-state dulu. Kita mau kolom apa aja. Misalkan ini kan karena kita udah ngasih asterisk. Jadi semua kolomnya bakal ketampilkan. Terus kalau misalnya kita cuma mau nampilin beberapa kolom aja, kita tinggal ngasih tau kolomnya, dipisahin dengan koma, nama anggota. Misalkan kita mau ngasih 2 ini aja, from anggota, dari tabel anggota, di mana alamatnya dia adalah Badung. Maaf. Empty set to warning. Oh ya, maaf. Select ID, maaf saya lupa gini nih. Nama anggota, from anggota, where kita harus ngasih tahu kolomnya yang mana, lalu datanya yang mana. Kalau misalkan nggak kita kasih tahu kayak tadi, dia bakal muncul error ya. Dan mungkin ini salah satu contoh error ya, biar nggak diulangi lagi selanjutnya. Oke. Nah, ini si Dinda aja nih kebetulan yang alamatnya Badung. Dan dia memenuhi kondisi di mana alamat sama dengan Badung. Jadi Dinda ini bakal ditambahkan. Tuh. Bakal ditunjukkan oleh ini. Lalu mungkin saya akan melakukan insert dulu ya di bagian ini agar lebih bervariasi selectnya nanti. Insert into anggota values mungkin 4. Nah, nomor telepon ini, oke. Maaf. Ini anyar. Oke, maaf ini lagi-lagi kayak gini. Saya kurang tahu caranya gimana. Oke, maaf ya. Saya minta maaf. Kita buka lagi deh. Buka lagi terus use db. Oke, kita langsung aja insert into anggota values 4. Nah, nomor teleponnya 08 sekian. Terus alamatnya Anyar. Oke, koma. Terus tadi yang ke skip 5 ini nggak ada kan ya? Ini nomor teleponnya. Alamatnya. Terus nomor 6. Tino, mungkin Tino, nomor teleponnya 08. Oke, terus asalnya dari Badung. Misalkan, koma, mungkin yang terakhir 7. Yuka. Tadi Yuka udah buat pegawai ya. Candy, misalkan. Candy 08. Oke. Terus alamatnya di Denpasar. Oke. Saya jujur nggak tahu ini karena apa. Saya mohon maaf. Oke. Oke.
Saya mohon maaf sekali ya. Oke. Oke, sebelumnya saya ada salah pencet. Tuh saya kurang tahu gimana cara ngembaliinnya. Oke, yes, jadi perpustakaan. Nah, Gianyar ya tadi. Koma Uni, terus nomor teleponnya. Oke, mungkin 2 ini aja dulu ya. Oke, gak apa-apa. Oke, udah ya. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah melakukan select berdasarkan ini ya, where. Kita menggunakan where. Oke. Sebenarnya where itu juga mirip-mirip kayak tadi ya. Kita bisa menggunakan aritmatika, kita bisa menggunakan and, or, dan semacamnya. Ini saya tambahkan lagi satu di mana kita menggunakan not. Select. Misalkan kita mau menunjukkan ID anggota dan nama anggota from tabel anggota where ID anggota kurang. Maaf. Kita ulang. Select ID anggota, nama anggota from anggota where ID anggota kurang dari sama dengan 4 and contohnya and misalkan alamatnya nggak boleh and not. Nah, alamat sama dengan Gianyar. Oke, kita coba kayak gini. ID anggota, nama anggota, from anggota where. Oke. Nah, ini kita ngasih kondisi where-nya berupa ID anggotanya harus kurang dari itu sama dengan 4. Ini berarti 1, 2, 3, 4 yang pertama. Dan not alamat Gianyar. Dia itu alamatnya bukan Gianyar. Nah, karena kebetulan Dinda dan Tanti ini bukan dari Gianyar, maka dia yang akan dimunculkan di sini. Dan kita hanya men-select 2 ID anggota dan nama anggota ini saja yang mau kita tampilkan. Oke, itu contoh buat where. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mau melakukan where dengan null? Nah, misalkan select from anggota where tadi yang null nomor telepon sama dengan null. Apakah kita bisa ngisinya kayak gini? Oke, kita coba ya. Nah, nggak bisa nih. Empty set dibilangnya. Karena apa? Karena null ini bukan, nullan di sini ini bukan data ya, dia bukan tampilan. Dan kita mintanya ini sebagai data. Nah, makanya dia bilang empty set. Itu. Dia ini sama sekali nggak ada data sama sekali. Dia ini kosongan, dia cuma bilang null ke kita biar kita ngerti kalau itu tuh nggak ada data. Caranya kalau misalkan kita mau men-include null di yang ininya, di kondisinya, where nomor telepon is, kita pakai is null. Nah, muncul nih. Seperti itu. Contohnya. Kalau misalkan kita nggak mau not null, misalkan kita mau select semua anggota yang datanya, nomor teleponnya nggak null. Misalkan, semuanya muncul. Oke. Di telepon pinjaman juga begitu kan, tadi ada banyak null ya, kalau saya nggak salah ingat. Select from detail peminjaman. Nah, ini ada satu yang null ya. Caranya juga sama, kalau misalnya kita mau lihat yang mana sih yang udah ngembaliin, yang mana sih yang belum ngembaliin. Seperti itu.
ada satu yang mungkin kalau misalkan gini bisa ditambahin lagi mungkin ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Lalu bagaimana dengan select distinct? Oke, select distinct alamat misalkan from anggota. Nah, dia ini hanya menampilkan data yang sama sekali aja, itu distinct. Jadi kita bisa melihat alamatnya katanya berulang kali ya di distinct. Alamat yang mana? Ah, ini dia. Badungnya ada sekali, Gianyar ada 2 kali, Denpasar sekali, Bangli sekali. Distinct ini cuma ngasih tahu dia sekali aja. Apa aja sih alamatnya yang tadi disebutin? Bisa dibilang begitu ya. Pokoknya cuma menampilkan data sekali. Jadi kalau misalkan ada perulangan dia nge-skip, dia nggak nampilin. Gitu. Contohnya lagi mungkin select distinct. Oke. Jadi peminjaman. Misalkan. Oh maaf. Saya lupa. Detail tabelnya dulu. Peminjaman. Maaf. Kolomnya dulu. ID peminjaman. From ID detail peminjaman. Oke. Kolomnya dulu baru tabelnya. From tabel sekian. Gitu. Oh ya. Maaf, saya kayaknya lagi error ya. Maksud saya nama gininya. Detail. Nah, jadi saya salah ketik. Ini mestinya di tabelnya. Saya salah. Maaf. Oke, detail peminjaman. Nah, udah muncul. Tadi kan ada double ya. Ini cuma satu aja. Seperti itu cara pakai distinct. Nah, itu sudah dari from dan where. Sekarang kita masuk ke demonstrasi limit. Limit itu merupakan suatu kondisi di mana dia akan memunculkan data yang akan dibatasi jumlahnya berdasarkan offset dan row count yang diberikan. Jadi formatnya nanti adalah limit bla bla bla, limit offset, row count. Offset itu apa? Offset itu kayak kita melewati beberapa data, gitu. Misalkan mulai dari data ke berapa. Gitu. Row count itu berapa banyak data yang mau kita tampilkan, seperti itu. Oke, kita langsung lanjut aja. Select, maaf. From Oke, kita masuk. Langsung contohin aja limitnya. Anggota, kita melimit. Itu cuma mau nimpilin misalkan 3 data aja. Oke. Nah, sini. Kalau misalkan kita cuma mau nampilin 3 data aja tanpa memberikan offset, kita tinggal ngasih tahu aja nih 3 datanya yang mau kita kasihin, yang mau kita tampilkan. Jadi cuma menampilkan data 1, 2, 3 seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita mau menambahkan offset, kita bisa menggunakan dengan sintaks seperti ini. Select from anggota limit 2 dan kita memunculkan 4. Oke. Nah, ini kan. Kita mau menampilkan semuanya ini dari anggota dengan offsetnya 2. Jadi, dia melewati 2 ini. 1, 2 dilewatin sama dia. Gitu. Dimulai dari data keberapa. Kita mulai data ketiga, jadinya limitnya 2. Tuh. Terus kita memunculkan setidaknya 4 baris saja. Jadi kita cuma munculin 4 baris dengan offset 2. Gitu. Offset juga bisa dibilang kayak gini. Kita set dulu row count-nya berapa, 4 kayak tadi. Terus kita offset-nya belakangan juga bisa kayak gini. Offset 2 seperti ini ya. Oh maaf. Anggota limit, saya lupa ngasih limitnya.
maaf. From anggota limit 4 offset 2. Oke, saya maaf. Hasilnya sama. Tuh. Dia juga bisa digabungin dengan yang lain ya, kayak where-nya tadi. Atau mungkin order by, nanti akan saya jelaskan lagi di setelah limit between lalu order by ya. Oke, contohnya select from anggota where alamat sama dengan Gianyar or alamat sama dengan Denpasar. Limit 2, 3. Maaf, soalnya seperti itu. Muncul cuma si Rina aja. Kita ngitungnya dari di mana alamatnya Gianyar atau Denpasar, gitu kan. Misalkan dia satu dulu yang mana aja dari Gianyar, ini kan cuma 2 aja, Rian sama Rina. Nah, atau alamatnya Denpasar. Si Denpasar di sini. Kan. Sini. Di mana limitnya itu adalah 2. Jadi dia bakal mulai datanya dari 2 dan kita munculkan 3 data saja. 3 data saja seperti itu. Nah, karena tadi kan dia nge-where duluan ya. Kalau dalam MariaDB urutannya adalah where baru limit. Jadi where-nya di kelompok ini dulu cuma ada 3 data, terus kita kasih offset limitnya ada 2 kan. 2 jadi dia cuma mulai dari Rina ini aja. Tuh. Terus row count-nya 3, batas row yang boleh ditampilkan cuma 3, tapi karena kebetulan ini cuma 1 aja ya, cuma si Rina aja nih. Sisanya dia yang muncul cuma Rina aja gitu. Mungkin biar lebih jelas kita munculin lagi deh. Select. Maaf. From anggota where alamat sama dengan Gianyar or alamat sama dengan Denpasar. Oke. Nah, kayak ini. Pertama dia ngelompokin dulu berdasarkan where-nya, baru dia mengeksekusi limitnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke between. Between itu dia menampilkan data berdasarkan range yang kita kasih. Cara kerjanya malah bisa dibilang cukup sama ya dengan bagian yang di sini ya. Lebih dari, kurang dari, begitu. Between dia memilih di antara data yang kita berikan, di antara kondisi yang kita berikan. Contohnya seperti, kita select lagi ya semuanya. Nah, oke. Kita mau nampilin ID anggota, nama anggotanya saja, misalkan from tabel anggota where ID anggota between 2, misalkan 2 dan 5. And 5. Oke, yang muncul adalah data-data di antara 2 dan 5 seperti ini, 2, 3, 4, 5. Itu untuk between, atau bisa juga dibilang sebagai range ya, kadang-kadang. Kita lanjut ke order by. Order by itu cukup simpel, dia cuma menampilkan data yang sudah diurut. Data yang sudah diurut secara ascending atau dari kecil terbesar, atau descending secara besar ke kecil. Tuh. Misalkan, select from anggota order by alamat. Nah, contohnya begini. Oke, alamatnya langsung Bandung, Bali, Bangli, Denpasar, Gianyar. Yaitu mengurutkan alamatnya secara ascending. Kalau misalkan kita nggak ngasih lagi nih kondisinya, kita mau ascending, mau descending, mau yang mana, kita nggak ngasih tahu, dia bakal secara otomatis ngurutinnya dari terkecil ke terbesar. Karena ini alfabet ya. Karena ini alfabet kan kita bisa lihat di Bandung B, D, dan G gitu. Kalau misalkan kita spesifikasiin lagi, dia juga bisa dicampur dengan where yang sebelumnya ya. Where, between, limit juga bisa. Contohnya begitu. Contohnya mungkin kalau misalkan kita gabungkan dengan limit, select from anggota where alamat sama dengan Gianyar.
mungkin where alamat sama dengan Gianyar or alamat sama dengan misalkan Denpasar lagi ya. Denpasar lagi, terus limitnya kita cuma ngasih row count-nya doang. Row count-nya aja, maaf. Row count-nya aja, limit 2. Biar nanti munculnya lebih dari 1 ya. Tadi kan cuma 1 aja nih, limit 2, 3-nya. Karena dia nge-eksekusi si where-nya dulu. Dan kebetulan where-nya cuma bakal munculin 3 baris gitu. Order by. Saya mau order by dari misalkan ID anggotanya. Order by ID anggota dengan descending. Misalkan. Oh maaf. Order by ID anggota descending. Oke. Mohon maaf, sebenarnya mungkin ada yang salah. Tolong lagi. From anggota where alamat sama dengan Gianyar or alamat sama dengan Denpasar limit 2 order by ID anggota. Oke. Oke, mungkin saya ada yang salah ya. From anggota where alamat sama dengan Gianyar or alamat sama dengan maaf Denpasar limit 2 kita kasih 2 order by ID anggota ascending. Salah terus ya. Order by ID anggota ascending. Oke. Mohon maaf karena oh ya, saya baru ingat kalau order by-nya harus duluan baru limitnya. Saya mohon maaf ya sebelumnya. Select from anggota where alamat sama dengan Gianyar or alamat sama dengan Denpasar. Oke, kayak gini. Order by ID anggota. Lalu kita baru kasih limitnya. Oke, limit 2. Oke, coba bisa atau enggak? Nah, baru bisa. Oke, saya mohon maaf sebelumnya ya karena banyak error. Karena saya juga masih nyoba-nyoba sebenarnya. Nah, ini kan. Anggotanya diurutin 2, 3 dengan nama anggota Rian Tanti. Ini kan di bagian sini. Oke, Rian Tantinya cara ascending ya. Kalau misalkan kita balik descending mungkin where alamat sama dengan Gianyar nggak apa deh masukin aja alamat sama dengan Gianyar or alamat sama dengan Denpasar. Order by ID anggota descending limit itu misalkan. Nah, balik deh. Tunggu sebentar. Coba cek lagi. Ini kan ada anggotanya ada beda ya. Ini ada yang nggak valid. Select from anggota. Nah, kita lihat Rina sama Tanti. Nah, ini ada yang berbeda nih.
Rian sama Tanti. Or alamat order by ID anggota. Nah, begini. Yang akan dieksekusi pertama itu adalah ini ya, where alamat or alamat order by ID anggota. Karena dia mintanya ascending, maka yang muncul adalah si Ian, si Tanti, yang Rembasa dan si Rina. 2, 3, 4-nya ini, sama seperti sebelumnya. Dan kita ngelimitnya sebagai 2, limit 2. Nah, ini akan langsung limit 2, 2, dan 3. Jadi muncul 2 dan 3 gitu aja. Beda ceritanya kalau misalkan kita mau order by-nya di ascending ya. Descending ya sebelumnya. Jadi dia balik-balikan. Dia yang pertama adalah 4, 3, terus 2. Itu nanti urutan anggotanya. ID anggotanya. Terus dia baru ngelimit 2. Makanya yang muncul adalah 4 dan 3. Seperti itu. Oke. Itu buat limit, order by, dan where. Nah, kalau misalkan kita membahas type ya sekarang. Kita langsung aja select from anggota where nama anggota like A misalkan. Oke. Nah, ini apa sih yang akan kita lakukan? Kebalik deh, maaf, nggak ada yang namanya kayak gitu di sini. Kita eksekusi dulu. Nah, kita ingin mencari nama anggota di mana dia mengandung apapun, karakter apapun, tapi di sampingnya di paling akhir adalah A. Ini contohnya Dinda, Rina, Kiara, semuanya diakhiri dengan A. Nah, tanda persentase ini merepresentasikan 1, 0, atau multi karakter. Bebas karakternya apa saja. Dan nantinya aku spesifikasikan kalau hurufnya setelah persentase ini adalah A gitu. Kalau misalkan dia kasihnya kayak gini, misalkan juga bisa semacamnya. Ada lagi satu. From anggota where nama anggota like. Misalkan kita ngasihnya ini kan semua Dinda, Rina, Kiara ya. Kita kasih gini. 1, 2, 3 A. Nah, apa yang akan muncul? Si Rina aja. Berbeda dengan persentase ini, tanda garis bawah ini berarti cuma satu karakter aja, cuma mempresentasikan satu karakter. Kalau misalkan ini kan ada 1, 2, 3 bebas karakter apa aja. Itu sama di belakangnya A, kayak gitu cara kerjanya. Oke. Makanya si Rina ini aja yang muncul karena dia yang memenuhi. Kan 1, 2, 3 selanjutnya A gitu. Kan yang ini kan cuma ada 5 ya. Ada 5 karakter dengan 4 karakter sebelum A. Gitu. Itu untuk like, contoh singkatnya. Lalu sekarang kita masuk ke aggregate. Mohon izin saya minum dulu sebelumnya. Aggregate. Aggregate itu seperti sum, average, count, max, atau min. Nah, aggregate itu seperti namanya tadi, digunakan bersama grup by ya biasanya. Untuk melakukan sum yang merupakan mengembalikan total jumlah dari kolom numerik. Count itu juga digunakan untuk mencari banyaknya baris yang sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Ada average, dia mengembalikan total kata-kata di kolom numerik. Lalu ada max dan min, dia mengembalikan nilai terbesar atau terkecil ya, max dan min, dari kolom yang dipilih. Gitu. Mungkin kita langsung masuk ke demonstrasinya. Ini cukup simple ya sebenarnya kalau kita cuma ngasih aggregate doang. Dia biasanya lebih berguna bila digunakan bersama grup by. Oke, kita cek ke detail peminjaman. Oke. Maaf. Belum formel kelupaan. Select from detail peminjaman. Oke. Maaf. Oke, kita lanjut. Kita mau lihat dendanya ini nih. Kita mau misalkan select sum denda. Kita mau menjumlahkan semua dendanya ini. S. S itu kita menamakan lagi tabel kolomnya apa pas kita selesai sumnya ini. Total denda. Tuh, from detail peminjaman. Oke.
muncul dendanya. Dendanya cuma 3.000 sama 5.000 aja nih. Tuh. Jadi sum dendanya ini dinamakan S total denda. Kalau misalnya kita nggak ngasih S total dendanya ini, dia bakal namanya tok sum denda. Kayak gitu aja. Sekarang average kita AVG denda S rata denda from detail peminjaman. Koma. Tidak koma maksudnya. Oke, kata dendanya sekian. Karena ini ada tiga denda. Oke. Kalau ini masih 0 mungkin belum dihitung sama dia ya. Masih isi ininya. Terus kita nyari select max denda S denda tertinggi from detail peminjaman. Nah, dendanya 5.000. Tuh. Kita lanjut. Min denda S denda terendah from detail peminjaman. Oke, itu misalkan. Nah, dendanya 0. Karena ini kan dia nggak bayar denda tuh. Gara-gara dia nggak telat bayar bukunya. Oke. Itu untuk aggregate. Sekarang kita pindah ke group by. Nah, group by itu digunakan untuk mengelompokkan baris-baris dengan nilai yang sama dalam satu baris saja gitu. Dia sering digunakan sebagai dengan aggregate yang saya ucapkan sebelumnya. Oke, contohnya mungkin kita pindah lagi ke anggota ya. Itu demonstrasinya. Nah, ini. Kita mau ke grup si anggota ini sesuai yang alamatnya. Kita grup by alamat. Oke. Nah, ini. Dia akan mengelompokkan suatu baris alamat yang sama. Ini kan alamatnya Badung, Bangli, Denpasar, Gianyar, dan ditambahkan menjadi satu saja. Ini satu baris saja. Gitu. Data mana yang berasosiasi dengan alamat Bandung ini, maksudnya yang mengandung alamat Bandung, dia akan diambilkan terlebih dahulu. Misalkan si Bangli ini kan ada 2 nih. Yang pertama si Yuni, si Kiaranya bakal diabaikan. Tuh, Denpasar sama Gianyar juga sama. Itu untuk Guba ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita mungkin langsung masuk ke gininya ya, implementasinya dengan aggregate ya, misalkan. Select count. Misalkan ID anggota S banyak anggota, kita merename lagi kayak tadi. Kita show alamatnya juga from anggota group by alamat. Nah, maaf. Ini mestinya nggak isi koma ya. Saya ada typo. S banyak anggota, koma alamat from anggota group by alamat. Oke. Nah, ini dia menunjukkan banyak anggota dari berapa alamat gitu. Sebelumnya kan kita punya ID anggota pertama si Dinda dari Bandung, ada satu orang saja yang dari Bandung kan, nggak ada yang dari Bandung lagi. Bang Lydia ada 2 orang, ini sama Kiara, ini pasar cuma ada 1 aja, si Tanti, kini ada 2. Nah, itu contoh penggunaan group by dengan count. Nah, dia akan menotalkan ID anggota berdasarkan alamat sebagai banyak anggota dari tabel anggota ya. Cara singkat seperti itu. Dia akan menggrup dulu sebagai alamatnya, terus di count dulu ID anggota berdasarkan alamatnya gitu. Oke. Nah, misalkan kita mau, ini kan cuma kita nunjukin count ID anggota banyak anggota dengan juga alamatnya ya. Kalau misalkan kita select semua dengan alamat, nama, oh ya, tampilannya bisa diacak. Kita nggak harus urut juga semua ID anggota, nama anggota, nomor telepon, alamat tuh nggak harus urut. Kita bisa ngecek juga ya sebenarnya. Oke, contoh seperti ini, count ID anggota, oh maaf ada typo, ID anggota
tutup from anggota group by alamat. Oke, misalkan begini. Nah, bisa dilihat kalau ini nggak valid ya datanya. Data nama anggotanya menjadi tidak valid. Tuh. ID anggotanya ya sebelumnya ini kan. Nah, ini. Oh ya, saya lupa ini, makanya saya bingung sedikit tadi. ID anggota ini kan dia sebenarnya banyak anggotanya. Nah, jadi kan nggak ada hubungannya kan ya nama anggota dengan banyak anggota di sini. Jadinya nama anggota ini bakal jadi tidak valid. Nah, data yang valid kalau kita menggunakan aggregate dengan group by itu hanyalah kolom yang dispesifikasikan dengan aggregate itu dan juga kolom yang digunakan oleh group by. Ini kan alamatnya valid. Terus ini juga valid. Kalau misalkan kita kasih yang lain kayak nama anggota, jadinya nggak valid begini. Seperti itu. Saya lupa ngenip ya, saya agak bingung sendiri tadi melihatnya. Oke. Bagaimana kalau dengan sum? Misalnya kita ke peminjaman lagi mungkin. From detail peminjaman. Oke. Nah, kita mau misalnya data dari detail pinjaman kita tambahkan dulu mungkin ya. Biar lebih maaf. Update, misalkan kita mau ngasih detail pinjaman si empati, dia misalkan udah ngembaliin buku gitu. Misalkan, detail peminjaman. Pinjaman, set tanggal kembali, dia misalkan telat berapa, sampai tahun depan mungkin ya, 2022, terus 12, ini udah 2023, misalkan 01 gitu misalkan. Telat banget nih. Terus kita set dendanya sama dengan mungkin dia juga ngerusakin buku atau apa, jadi dendanya tiba-tiba 20.000 begitu. Where ID detail peminjaman sama dengan 4. Oke. Coba cek dulu peminjaman set tanggal kembali. Oh ya, sama dengannya lupa. Maaf. Oke, sama dengan pinjamnya 2000 berarti. Oke. Kita select lagi. Detail peminjam. Nah, udah semua ya. Kita mau ngetotalin denda dari semua ID peminjamannya ini. Berapa banyak sih masing-masing ID peminjaman itu punya denda? Itu misalkan. Select sum denda S total denda. Kita mau nampilin ID peminjamannya juga. Pinjaman from detail peminjaman group by ID peminjaman. Oke. Sampai begini. Nah, dilihat nih. Kelihatan ya total denda masing-masing ID peminjaman. Yang pertama dia kan ada 2 nih. Dia ada 2 denda, dia punya denda 8.000 jadinya. Yang kedua punya 0, yang ketiga cuma punya 1, jadi 20.000 aja. Tuh. Nah, ke average atau mungkin rata-rata juga sama, max min juga sama cara menggunakannya. Mungkin sekarang kita akan lanjut ke inner join. Atau mungkin join saya keseluruhan dulu, saya akan menjelaskan. Ini merupakan perintah di mana kita bisa menggabungkan 2 atau lebih tabel sekaligus. Jadi kita ingin menampilkan 2 atau lebih tabel gitu ya. Yang pertama ke inner join. Nah, dia akan menggabungkan 2 atau lebih tabel yang berbeda asalkan ada data yang berpasangan, ada data yang berkorelasi dengan 2 tabel tersebut. Gitu. Nah, akan kita melanjut ke inner join 2 tabel dulu ya. Misalnya kita ingin melihat ID peminjaman, ID anggota, dan nama dari anggota tersebut. Nah, misalkan select peminjaman ID
anggota. Nah, koma, anggota, ID, anggota. Nah, ada yang berbeda di sini ya. Sebelumnya kita select cuma ngasih nama kolomnya doang dulu, baru from tabel apa gitu kan. Nah, karena kita menggunakan 2 atau lebih tabel, kita harus nge-state dulu tabelnya, kita mau pakai tabel apa. Peminjaman, lalu dot, titik, baru kita kolom dari tabel tersebut. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan kita mau menggunakan join. Oke. Terus, anggota, nama anggota. Oke. Terus saya mungkin enter aja ya, biar lebih gampang ngelihatnya. From anggota inner join peminjaman. Nah, sini penggabungannya. Anggota dia akan digabungkan dengan tabel peminjaman. On, patokannya anggota ID anggota sama dengan peminjaman ID peminjaman. Maaf, bukan ID anggota. Oke. Itu contohnya. Kita coba. Nah, dimunculin nih ID anggotanya. ID anggota yang kedua, ini seharusnya nggak kita state ya. Cukup satu ID anggotanya aja gitu. ID anggota yang ini yang pertama dari peminjaman, ID anggota yang kedua dari anggotanya, dari tabel anggota, dan ada nama anggotanya. Nah, ini kita nge-state kolom mana yang mau diambil, lalu nge-state atau memberitahu 2 tabel yang ingin kita gabungkan, dan berdasarkan kolom yang mana. Karena inner join ini hanya bisa terjadi kalau datanya bersama gitu. Ini kan ID anggota dengan ID anggota sama kan keduanya, karena dia merupakan primary key dan foreign key. Lalu kita memanggil nama anggota yang berkorelasi dengan ID anggota ini, yang satu baris dengan ID anggota tersebut, kan? Dan data yang lain nggak digabungkan, nama anggota yang tidak mengandung ID anggota dari keduanya ini tidak ditampilkan. Itu untuk inner join seperti itu. Lalu kita lanjut. Kalau misalkan ada pertanyaan, misalkan ini boleh dibalik atau enggak? Boleh, tapi normalnya adalah primary key dulu, baru foreign key ya kalau saya nggak salah. Tapi kalau dibalik juga nggak apa-apa, nggak akan mempengaruhi apapun. Nah, ini dia akan mempengaruhi urutannya sih. Dia akan mempengaruhi urutan tabelnya. Saya kalau misalkan saya set nama anggotanya di sini, nama anggotanya bakal muncul duluan. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita mau ngegabungin semua kolom, kita bisa langsung pakai asteriknya aja. Sama seperti sebelumnya. Select asterik, anggota, asterik gitu misalkan. From peminjaman, sama kayak tadi, inner join anggota. Nah, ini kan boleh dibalik ya. Gak apa-apa kalau dibalik. On anggota. Ini coba saya balik di sini. Pinjaman ID anggota sama dengan anggota ID anggota yang berhubungan. Oke. Nah, ini bakal muncul semua. Ini dari tabel pinjaman, ini dari tabel anggota. Dan ini nggak masalah ya, kalau dibalik masih bisa jalan. Oke, seperti itu. Terus kalau misalkan kita ingin melihat berapa banyak peminjam berdasarkan alamatnya mereka. Tuh, kita bisa gunakan seperti ini. Select peminjaman, ID peminjaman, koma, alamatnya, karena kita memunculkan alamat, terus count anggota alamat. Oke. Nah. Oke. Karena sebelumnya kita sudah menjelaskan kalau oke, nanti aja. Habis ini. From peminjaman, inner join anggota, on peminjaman, ID anggota sama dengan anggota ID anggota. Karena ini merupakan foreign key-nya, lalu kita masukkan dengan group by. Kita tambahkan group by. Nah,
alamat. Oke, kayak gini. Maaf. Oh iya, saya lupa ada komanya di sini. Saya mohon maaf. Saya ada typo juga ternyata di slide-nya. Nggak salah tadi. Zaman. Oke, mungkin sekalian. Karena kita udah menjelaskan kalau kita pakai group by, nanti yang valid itu cuman kolom yang dispesifikasikan dengan aggregate-nya, dengan count-nya, anggota alamat, cuma ini aja yang bakal valid, ini aja. Dan group by alamat ya, kebetulan karena dia juga sebagai berdasarkan alamatnya. Cuma bakal ini aja yang valid. Kalau misalkan kita masukkan ini juga, dia nggak bakal valid gitu. Oke, mungkin kita langsung aja hapus ya. Klik alamat. Maaf. Select namanya anggota alamat count anggota. Oke. Mungkin ini harusnya nggak harus pakai gini ya. Karena udah dispesifikasiin di count-nya. Oke, kita coba dulu. Saya jujur aja saya agak lupa di bagian sini. From peminjaman inner join anggota on peminjaman ID anggota sama dengan, oke di sini saya ada typo juga ternyata, anggota ID anggota. Terus kita ngegroup by alamat. Oke, coba. Nah, count anggota alamatnya. Oh iya. Maaf saya baru ingat kenapa nggak isi alamat tadi. Alamat kita mau nunjukin alamat mana aja, kita kasih namanya alamat ini gitu. Count anggota alamat, kita pakein S sekarang biar nggak bingung. Jujur saya tadi bingung. Add banyak peminjam. Terus from peminjaman join anggota on peminjaman ID anggota sama dengan anggota ID anggota by alamat. Oke. Coba. Oh, mungkin ini nggak bisa ya. S banyak peminjam. Nggak apa. Saya mohon maaf ini banyak banget kayaknya. Anggota from peminjaman inner join anggota on peminjaman ID anggota sebagai points key anggota ID anggota group by alamat. Oke, kita coba. Oh, pantas error karena saya nggak ngasihin koma tadi. Ini juga error sih mestinya. Oke. Saya mohon maaf ini nggak bisa diginiin ya. Nggak bisa. Gak apa-apa deh. Oke, saya mohon maaf ya. Select alamat, koma, count, anggota, alamat. Oke. Bagus. From peminjaman inner join anggota on peminjaman titik ID anggota sama dengan anggota ID koma anggota. Group by alamat. Nah, baru sekarang bisa. Di alamat Badung punya peminjam 1, Denpasar peminjam 1, di Gianyar peminjam 1.
Kita lanjut ke inner join 3 tabel sekarang. Ceritanya kita ingin melihat peminjaman yang terjadi pada tanggal tertentu dan melihat nama anggota serta pegawai yang terlibat. Ini kan ada 3 tabel ya, otomatis. Oke. Kita mungkin coba lihat dulu, select from peminjaman. Nah, ini ya. Terus kita select peminjaman, ID peminjaman, anggota, nama anggota, terus pegawai yang bertugas, titik, nama pegawai. Nah, terus kita mau ngasih lihat peminjamannya tanggal berapa. Pinjaman, tanggal peminjaman. Nah, kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke from. Ini dalam kurung. Peminjaman. Inner join anggota berdasarkan peminjaman. ID anggota sama dengan anggota ID peminjaman. Maaf, ID anggota ya. Maaf. Kita terus kurung tutup. Nah, udah gitu, inner join lagi. Join pegawai on peminjaman ID pegawai sama dengan pegawai titik ID pegawai untuk. Oke, kita cek lagi, mungkin ada yang salah nanti. Oke, semoga udah benar. Where peminjaman tanggal peminjaman sama dengan misalkan tanggal peminjaman terjadi pada tanggal 2022 12/01. Oke. Kebetulan cuma ada tanggal 1 aja ya di sini. Nah, muncul nih. Jadi peminjaman 1 dengan nama anggota Rian, nama pegawai Yuka, dan tanggal peminjaman sekian. Nah, begitu. Contoh dari inner join 3 tabel. Mungkin salah satu lagi, mungkin kita ingin melihat peminjaman mana yang tidak terlambat. Berserta anggotanya dan tanggal pinjam, serta kembali. Caranya juga sama. Misalkan kita select dulu ya. From detail peminjaman. Oke, kita mau ngeliat nih. Ini ya, mana sih yang nggak telat gitu. Atau mungkin kita bisa ngeliat yang, mungkin gara-gara telatnya ini cuma ada 1 aja ya. Mungkin kita kebalik deh, kita lihat yang telat aja. Oke. Select peminjaman, ID peminjaman. Terus kita lihat anggotanya, nama anggotanya siapa. Anggota peminjaman. Tanggal peminjaman. Terus detail peminjaman. Tanggal kembali. Oke. Terus lagi from sama kayak tadi. Peminjaman. ID peminjaman. Terus inner join detail ini nggak isi ID peminjaman, maaf. Peminjaman inner join detail peminjaman. Maaf, ini salah pencet tadi saya. Saya hapus aja dulu. From buka pinjaman inner join dulu, dia bergabung dulu dengan
detail peminjamannya dulu. On peminjaman atau peminjaman titik ID peminjaman sama dengan detail peminjaman ID peminjaman, tutup, terus lagi inner join, kali ini dengan anggota. Join anggota on peminjaman ID anggota sama dengan peminjaman, kok peminjaman lagi, anggota titik ID anggota. Oke, kita cek dulu mungkin. Pinjaman inner join gitu. Pinjaman on peminjaman ID. Pinjaman inner join. Oke. Where detail peminjaman lebih dari sama dengan 0. Oke, misalkan gitu. Oh, tunggu sebentar. Oh iya. Kayaknya ada yang typo ya. In where clause. Oh ya, di sini. Maaf, saya salah gini. Oke, kita type ulang. Anggota, nama, anggota, peminjaman, tanggal peminjaman, detail peminjaman, tanggal kembali. Maaf. Oke, ini ada komen kelewatan. Oke. Nah, kembali. From 2 peminjaman inner join detail peminjaman on peminjaman ID peminjaman sama dengan detail peminjaman ID peminjaman, tutup. Terus kita join lagi dengan anggota sekarang. Anggota on peminjaman ID anggota sama dengan anggota titik ID anggota. Oke. Cuman udah aman ya. Where oke. Detail peminjaman lebih dari sama dengan 0. Oke. Itu coba cek. Oh, kok detail peminjaman? Saya lupa titik denda. Oke, sama dengan 0. Nah, muncul ya. Siapa aja sih yang denda di peminjamannya dendanya dapat denda gitu. Ini muncul. Rian, Tanti, Dinda, pinjaman sekian, tanggal kembali sekian. Tuh. Lalu sekarang itu adalah inner join. Sekarang kita ke left right join. Itu akan menggabungkan 2 atau lebih tabel yang berbeda berdasarkan patokan antara patokan tabel di left atau di kiri atau patokan di right atau di kanan gitu. Karena inner join tadi kan di bagian sini nggak berpengaruh ya inner join. Tapi kalau left itu left sama right berpengaruh. Kalau misalkan kita left berarti patokannya ini. Kalau misalkan dia right patokannya ini. Tuh. Oke. Coba kita langsung aja. Misalkan right join ya. Select peminjaman ID peminjaman anggota nama peminjam nama anggota from peminjaman right join kita mencoba right join anggota on peminjaman
ID peminjaman, ID anggota, maaf. ID anggota, karena kita mau pakai anggotanya sekarang. Anggota, ID anggota. Oke. Oh, maaf, ada salah gini kayaknya. Pinjaman, ID anggota. Kayak saya ada salah ini ya. Adalah sintaks, sebentar. Pinjaman, ID pinjaman, lalu anggota, nama anggota, from pinjaman, lalu kita racungin anggota. Oke, kita coba lagi. Kita lihat dulu. Nah, ini ya. Terus select anggota. Oke, kita coba lagi. Select peminjaman titik ID peminjaman anggota titik ID anggota. Nama anggota, maaf. Nama anggota. From peminjaman right join anggota. On peminjaman ID anggota sama dengan anggota titik ID anggota. Oke. Nah, udah ya. Nah, bisa dilihat di sini kalau ID peminjaman ada banyak yang nol nih. Di sini kita menggunakan patokannya sebagai anggota untuk penggabungannya. Tuh. Tidak semua anggota melakukan pinjaman, namun akan tetap digabungkan ya. Berbeda dengan inner join kalau misalkan yang cuma perasangan cuma ini aja ya. Jadi cuma ini aja yang ditempelin sama inner join. Berbeda dengan right dan left. Pokoknya dia mengikuti patokan antara right atau left. Begitu. Misalkan patokan yang nggak ada yang nggak berpasangan, kayak ini kan anggotanya tidak melakukan peminjaman, ID peminjamannya tetap muncul. Nama anggotanya tetap muncul dengan ID peminjamannya malah bersifat nol. Begitu. Terus mungkin kalau kita balik, pinjaman, ID peminjaman, anggota, nama anggota, from peminjaman, right join, maaf left join sekarang ya. Anggota, nah kayak gini. On peminjaman ID anggota sama dengan anggota ID anggota. Oke. Nah, muncul cuma 3 aja karena kan kita patokannya di left ya sekarang, di kiri. Dan peminjamannya akan selalu ada dengan anggota. Peminjaman itu bukan child table anggotanya ya. Jadi dia akan bisa berdiri sendiri tanpa anggota. Dan maka dari itu kalau misalkan patokan peminjaman, pasti semuanya berpasangan dengan anggotanya. Gitu. Oke, sekian dari saya. Dari tutorial atau demonstrasi dari DML ini, Data Manipulation Language. Saya mohon maaf karena video ini ada banyak kurangnya. Mungkin saya ada beberapa error dalam sintaks atau semacamnya, atau mungkin ada penjelasan saja yang kurang, saya mohon maaf, dan saya akan berusaha untuk memperbaiki diri kembali di kedepannya. Terima kasih atas kesempatannya, saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.